Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengerjakan Satria motor GSX dari Suzuki GSX, akan mengerjakan penggantian kampas kopling. Nih kameramen, lanjut pegang kameramen agak gelo. Yang pertama-tama sebelum kita buka bak bagian kopling ini, kalau di motor Suzuki GSX ini, yang pertama kita keluarin dulu ada air radiatornya biar gak kelegeran. Ini nih baut yang buat ngeluarin air radiatornya yang ini dibuka satu. Air radiatornya kan langsung keluar. Nah, air radiator, terus kita buka dari sini. Tuh, ini buat ngeluarin air radiatornya. Soalnya dia posisinya di bawah. Kita harus keluarin dulu air radiatornya. Sampai benar-benar habis yang dari sini. Nanti kita sekalian penggantian air radiatornya. Kita keluarin dulu nih. Ini posisi udah surut, kita pindahin dulu, takutnya ketoker. Habis kita pelepasan ini, kita lepasin nih yang baut ini. Dia kalau pakai kunci itu pakai kunci 7. Kalau ini kan pakai obeng min. Kita tarik ke atas. Ada satu selang lagi. Kita tekan juga ada pancingan. Salah yang diantam. Kita tarik satu lagi. Ada 2 selang yang di sini. Ini biar gak netes kemana-mana, kita ini pakai halangan. Oke, ini aja. Halangin pakai resek. Ini biar airnya agak nyampur ke mesin. Lanjut kita ngebuka bagian baknya. Ngebuka baknya ini pakai kunci T8.
Kita lanjut ke buka bak. Ini posisi mesinnya kita udah kebuka, dari baknya udah kebuka, udah dibuka. Ini kampas kling Ionuta Biotona buat Sabtra FU 150. Lanjut kita kebuka bagian kopling pakai kunci T8. Ini pakai kunci T8. Bautnya ada penguncinya 5. Buat penguncinya 5 piece. Kita lanjut ke buka bagian kopling. Ini bagus, bagian bentukannya juga masih bagus. Ampas koplingnya sih udah mulai habis, ini udah mulai habis. Kita angkat. Kering dalamannya, slip biasanya kalau udah kering ini, slip biasanya. Kampas koplingnya jadi ada 5 piece, pakai Sabtra FU juga bisa. Ininya udah oblak ternyata Santi. Harus dilihat dulu bagian rumahnya. Ini ada pancingannya. kita buka pakai kunci 22 sok. Kunci 2. Dan diusahakan pakai sepatu safety buat makan itunya, cet. Soalnya buat iklan cita saya, pegangan ke atas. Udah langsung kebuka. Tahanannya juga udah terbuka. Ini ada kuncian yang bagian bawah, khusus bagian bawah. Naronya juga khusus nih, cowakan yang paling yang ngikutin lekukan ini. Khusus di sini ditaruhnya dia. Kalau ditaruh di tempat sini dia gak bisa. Soalnya terlalu jauh. Kalau ini cowakannya pas nih. Ada kunciannya juga di sini lekukan. Terus di dalamnya ada satu ring tebal khusus, buat ganjilan. Nah, ini rumah kuplingnya. Udah mulai oblak. Karet. Nanti kita akan penggantian
karet dulu di rumah kopling, nanti kalau udah diganti kita lanjut ke pemasangan. Oke. Kita akan lanjut langsung ke pemasangannya. Yang tadi pembersihannya nggak di video, itu cara pembersihannya udah pada tahu lah ngebersihin. Jadi kita lanjut pemasangan kampas kopling. Ini pakai Satria FU 150 kampas koplingnya, pakai Daytona, kampas kopling 100 FU 150. Sebelum kita ke pemasangan, si kampas kopling yang ini wajib direndam dulu. Nah, di oli yang bekasnya ini gak apa-apa direndam, soalnya dia harus posisi basah. Kepingannya ada 5 keping. Lanjut kita masang ke rumahnya dulu. Pakai oli gardan dulu, manesin dulu pakai oli yang bersih. Dulu mesin kita pemasangan ring khusus. Ini ring khusus, yang ring khusus itu ada 2, yang satu nanti bagian di luarnya, nah yang ini bagian di dalam. Sebenarnya bebas mau yang mana aja, sama aja, mau di luar di dalam apa dua-duanya sama ukurannya tuh. Sama ukurannya dua-duanya. Di ring ini ada yang datar, ada yang cembung. Yang posisi cembungnya menghadap keluar sini, menghadap keluar. Jadi pasang ring dulu. Habis pasang ring, ini ada satu bos di sini. Nah, bos yang ini ada bolongan, harus ketemu bolongan yang ini satu lagi. Nah, yang di dalam ini ada bolongan lagi. Jadi posisinya harus sejajar. Bolongannya dia harus sejajar. Nah, cara pemasangannya gini. Kalau dia gas sejajar, nanti bisa, kalau gini bisa ketutup, dia kurang maksimal penyemburan olinya. Habis itu kita masang di rumah kopling. Pasangin rumah koplingnya, dipresisiin giginya, udah kepasang, udah presisi. Di situ juga ada satu ring, nah yang ini ringnya dia, ada satu ring khusus. Ini sama menghadapnya, yang cembung posisi keluar, yang datar agak tajam posisi menghadap ke dalam. Masuk dulu ini, baru dudukan plat koplingnya kita presisiin dulu. Oke, udah presisi. Ada satu tahanan semacam ring, ini ada cowakan, buat masuk ke cowakan, buat tahanan. Jadi posisinya itu ada satu yang beda nih, ini satu beda dari yang lain. Kalau yang lain ini datar, ini ada tonjolan. Nah, ada tonjolan. Yang ada tonjolan, yang ini masuk ke sini, yang ada tonjolan itu. Nah, masuk. Udah posisi masuk. Lanjut pakai baut 22. Jadi jangan sampai kebalik masang bautnya juga. Di sini ada yang datar, ada yang cembung. Yang datar posisinya ke dalam. Kalau posisi kayak gini bisa juga ngunci, cuman kurang kuat, nantinya ngerinya lepas. Kita pasang dulu, dirasain dulu pakai tangan. Sekiranya sudah presisi pakai tangan, baru kita kunci pakai impact. Nah,
kunci pakai impact. Kuncinya kalau gak ada tracker bisa pakai sepatu safety biar kena kulit gak lecet. Sayang kalau buat iklan-iklan Citra sabun lecet. Kita kunci, udah sangat maksimal, sepatunya dilepas lagi. Habis itu kita klipan yang sebelah sini kita kasih kuncian. Nah, kasih kuncian satu buat penahan, nantinya buat tahanan. Pengunci buat baut ini sudah dilipat, aturan ada yang agak lebar, satu agak nonjol ke sini bisa ditekuk. Cuman yang di sini udah gak ada, udah patah. Nah, jadi dibikin dari sampingnya. Ini ditekuk dari sini gitu. Biar baut nggak mudah lepas. Lanjut ke pemasangan kampas kopling yang sudah direndam. Pemasangan kampas kopling yang sudah direndam. Ini kampasnya udah direndam. Jadi kampas kopling juga ini ada perbedaan nih. Ada perbedaan. Ini kan ada cowakan. Ini polos-polos kan. Polos-polos, ini ada cowakan lagi sejajar. Nah, di rumah kopling juga ini ada cowakan sama. Ini ada cowakan, polos, cowakan, ini polos. Nah, posisi naruh yang ada cowakan ini di kampas kopling, posisinya kita posisiin jangan di cowakan ini, jadi di tengah di sini naruhnya. Kalau di sini dia gak bakalan presisi. Ini pasti gampang selip. Nah, naruhnya jadi kayak gini. Nah, di tengah. Nah, di tengah ditaruh di sini. Ini cowakan, berarti naruh kampas yang cowakan itu di tengah sini. Lanjut ke plat koplingnya. Si plat koplingnya juga ada yang tajam, ada yang tumpul. Posisi yang bagian tumpulnya ngadep keluar, yang tajam ke dalam. Jadi pasangnya keluar ngadepnya. Masang kampasnya dan seterusnya ngikutin kayak gitu, sama kayak yang awalnya. Nah, kayak gini udah rapi semua. Ditambahin lagi aja oli, secukupnya aja ditambahin biar si kampasnya itu enggak gampang selip, jadi dia itu lebih awet, pemakaiannya lebih awet. Nah, terus di sini ada satu bearing sama yang tonjokan itu. Nah, posisinya yang tonjokan yang ada giginya itu di luar, masukin dulu bearing. Si bearingnya lebih bagus kasih pelumas aja dikit ya, pelumas sedikit biar enggak seret. Kasih pelumas sedikit, udah dikasih pelumas, lanjut kita pasang. Dipasin dulu. Udah pas, udah presisi. Ini udah pas juga. Lanjut ke pemasangan per. Pernya ini ada 5. Ada 5 per, bolak-balik juga bebas kalau masang per. Masuk. Ada 5 per. Ini bautnya juga ada 5, pakai kunci 8T. Ngebautnya pakai kunci 8T. Disilang dulu.
sambil nanti si pernya itu dilurusin biar enggak miring, jadi penekanannya maksimal, dia rata. Malah jatuh lagi. Jangan pakai kunci pelan sambil diratain si pernya, dilurusin. Udah lurus, jangan sampai kenceng dulu, silang biar penekanan di kampas kuplingnya rata. Silang, baru sebelah sini dilurusin lagi. Udah lurus, tinggal dikencangin. Pengencangannya juga disilang. Udah rata, baru kita pastiin lagi, kencangin. Sambil ditahan pakai lap, bebas lap, mau pakai lap apa aja. Tes, oke, mantap. Ada satu o-ring sama bos. Ini o-ring itu bagian di posisi dalam mesin. Biasanya orang kalau nggak merhatiin o-ring ini, kalau misalkan baru buka motor Satria apa Suzuki Bandit, nah biasanya ini pas ngebuka itu nyemplung ke dalam oli. Jadi dia nggak merhatiin ada o-ring di sini. Ini sangat riskan kalau misalkan nggak dipasang o-ring, soalnya o-ring posisinya di sini. Khusus di dalam. Nah, di sini. O-ring itu masangnya di sini, khusus dia. Nah, di situ. Oke, kita lanjut ke pemasangan bak. Ini masih ngerakit tuas kupling. Tuas kuplingnya kita rakit dulu. Di tuas ada satu ring khusus, ringnya nih. Ring khusus, ada satu seal. Sealnya juga ini seal khusus juga. Ini harusnya dikasih sealer biar menghindari kebocoran. O-ringnya yang ini yang buat tuas kopling kita sealer dulu, soalnya buat menghindari kebocoran yang tidak terduga. Hal sepele tapi resikonya sangat besar. Oli bisa keluar dari sini. Habis itu dilaplah sedikit biar rapih. Ini udah terpasang. Jangan lupa di sini juga ada 2 bos buat tahanan packing. Usahakan kalau bongkar motor Suzuki Bandit sama Satria ininya jangan dilem, jangan dipakai ulang. Mendingan diganti baru, soalnya air water pump di sini. Takutnya kalau misalkan packingnya rembes apa lemnya rembes, air bisa langsung ke sini. Soalnya ini gak ada bos lagi, langsung ketemu sama ini dia.
langsung ketemu sama ini, dia gak pakai bos lagi di sininya, soalnya langsung rapet, langsung ketemu gitu. Pemasangan kaki. Nah, kita posisiin dulu ke sini nih, yang giginya posisiin ke sini, yang geriginya nanti ketemu di situ, dia tinggal diputar. Harus sangat hati-hati kawan kalau pemasangan packing yang ini, soalnya riskan, water pump semua ngegabung di luar semua. Kita lanjut ke pemasangan bak kopling, itunya udah posisi. Satu baut khusus, ada ring tembaga. Ini posisi yang buat di bawah water pump. Jangan lupa ring tembaganya ini, kalau gak kepasang bisa habis air radiator, bisa keluar. Harus. Terus ada dua baut yang panjang ukuran segini, ini satu taruhnya. Yang lainnya rata semua, tangan atas, silang bawah, posisi harus disilang. Kondisi mesin udah dites, udah enak. Ini pengerjaan akhirnya udah kelar, kondisi mesin udah dites, udah enak. Tadi pakai kapas kopling Daytona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, subscribe. Buat teman-teman semua, dukungannya mohon dibantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.